Dikisahkan pada zaman dahulu di negeri Ajam hiduplah Hozan Mubarok. Ia merupakan saudagar kaya raya. Meskipun hidupnya sangat makmur, Hozan Mubarok dan istrinya belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap hari ia selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan seorang anak. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hamba-Mu ini seorang keturunan. Hamba ingin sekali mengurus darah daging hamba sendiri. Ya Allah, hamba mohon berikanlah hamba rezeki yang dinanti semua pasangan di dunia ini, ya Allah. Hozan Mubarok terus berdoa setiap harinya hingga akhirnya ia dan istrinya pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Alhamdulillah ya Pak, sekarang kita sudah dikaruniai anak yang sangat ganteng. Ya Alhamdulillah, aku sangat bersyukur karena telah dikaruniai seorang anak. Aku akan memberikan dia nama Kojan Maimun. Orang tua Hozan Maimun sangat menyayanginya. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Mereka ingin Hozan Maimun tumbuh jadi anak yang pintar dan sehat. Hozan Mubarok pun ingin anaknya mendapatkan pendidikan agama berkualitas. Maka ia pun membawa Hozan Maimun kepada para guru dan menyuruh menimba ilmu bersama mereka. Kau memang anak soleh. Hiduplah di sini. Aku akan menjemputmu saat usiamu sudah mencapai 15 tahun. Saat usia Hozan Maimun mencapai 15 tahun, ayahnya kembali untuk menjemput pulang. Ia telah berubah menjadi lelaki dewasa yang lebih gagah. Anakku yang bijaksana, kini kau telah dewasa. Aku ingin menikahimu dengan putri kawanku. Ia merupakan perempuan yang sangat amat cantik, bernama Bibi Jainab. Baiklah ayah, aku menurut dengan pilihanmu. Aku percaya bahwa pilihanmu adalah pilihan terbaikku. Hari pernikahan pun tiba. Hozan Maimun dan Bibi Zainab resmi jadi pasangan suami istri. Mereka memilih untuk tinggal bersama dan berpisah dari masing-masing kedua orang tua mereka. Setelah selesai menata rumah mereka, Hozan Maimun pun pergi ke pasar untuk membeli 2 ekor burung, yang betina dan 1 yang jantan. Ia membawa kedua burung itu ke rumah dan menaruh mereka di sangkar. Ia pun berkata suatu hari Hozan Maimun berkeinginan pergi berdagang di laut. Ia pun mengutarakan keinginannya kepada istrinya yang cantik sekali, meminta izin untuk mencari nafkah. Istriku yang cantik, aku memiliki satu keinginan yang sangat amat bersama ber- namun berat untuk kita berdua. Apakah keinginan tersebut Kakanda? Aku ingin pergi ke laut dengan berdagang di negeri tetangga supaya dapat untung dan pengalaman berharga. Sebenarnya hatiku berat mendengarnya, namun aku akan terus mendukung usaha yang kau pilih untuk mencapai impian tinggi itu Kakanda. Aku mengizinkanmu untuk pergi ke laut. Setelah itu, mereka mulai mempersiapkan keberangkatan Hozan Maimun. Setelah semua siap, Hozan Maimun berangkat. Namun sebelumnya pergi, ia berpesan pada istrinya. Jainabku yang cantik, hari ini semua persiapan telah siap. Aku akan pergi ke laut. Aku sudah mulai merindukanmu Kakanda. Hati-hati di jalan, ingat untuk beribadah dan jangan pernah melirik perempuan manapun, meski ia lebih cantik daripada diriku. Tidak akan istriku, kaulah satu-satunya tambatan hatiku yang aku akan jadikan tempat berlabuh. Tidak ada tempat istirahat lainnya. Baiklah, aku harus berangkat, namun sebelum itu aku berpesan satu hal. Bidadariku yang cantik, jika satu ketika aku harus melakukan sesuatu, berundinglah terlebih dahulu dengan Tiung dan Bayan. Ingat, lepasan lapesanku baik-baik, janganlah kau lewati, karena sesungguhnya fitnah di dunia ini sangat kejam dan lebih tajam dari sebuah senjata. Hozan Maimun pun pergi ke laut meninggalkan Bibi Zainab bersama 2 burung itu. Setelah beberapa purnama, Bibi Zainab merasa kesepian.
Suatu hari Bibi Zainab pergi ke pasar untuk beli kebutuhan sehari-harinya. Kebetulan hari itu pangeran dari negeri Azam datang berkunjung ke pasar. Pangeran tersebut tidak sengaja ketemu pandang dengan Bibi Zainab dan pada saat itu juga ia langsung jatuh hati dengan paras menawan milik istri Hozan Maimun tersebut. Permisi wahai bidadari yang turun dari kayangan, apakah kau benar seorang bidadari? Ah, pangeran, bukan, aku hanya manusia biasa. Namaku Bibi Zainab. Namamu seindah parasmu yang menawan. Zainab, apakah kau pernah bertemu denganku lagi? Bibi Zainab yang sedang teramat kesepian itu pun dengan mudah mengiyakan tawaran pangeran. Ia merasa pangeran ini penyelamat kesepiannya. Itu suatu malam Bibi Zainab bersiap, ia menghampiri Tiung di sangkar. Ia hendak meminta izin pergi menemui pangeran tersebut. Tiung, malam ini aku akan bertemu dengan pangeran negeri ini. Dan kami sudah membuat janji. Zainab yang baik hati, janganlah kau pergi menemuinya. Sesungguhnya perbuatanmu sangatlah menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zainab yang mendengar hal itu marah. Ia mengambil Tiung dari sangkarnya, melemparnya hingga mati. Kemudian ia pergi menemui Sangkar Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Wahai Bayan, malam ini aku ingin bertemu dengan pangeran negeri ini. Kami pun sudah membuat janji. Wahai Zainab yang baik, parasnya pergilah menemui anak raja itu. Apapun yang engkau lakukan, hamba pasrah meskipun itu adalah perbuatan yang salah. Insya Allah hamba yang akan menanggung akibatnya. Pergilah sekarang karena anak raja itu sudah menunggu. Apakah ada lagi yang diberi oleh manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kebahagiaan? Baiklah, jika kalau begitu Bayan, karena sesungguhnya aku merasa kesepian setiap harinya, apalagi saat malam-malam sunyi setelah kau dan Tiung tertidur. Engkau bagaikan kisah seekor bayan yang dicabut bulunya oleh istri pedagang yang merupakan majikannya. Apakah engkau bersedia mendengarkan kisah ini? Aku berkenan untuk mendengarkan kisah tersebut, Bayan. Ceritakan padaku. Dengan pengizinan tersebut, Bayan pun bercerita 24 cerita dalam 24 malam. Mesti setiap malamnya Bibi Zainab selalu memohon kepada pelayan untuk mempertemukan dengan Pangeran Bayan, tetap menceritakan dan sampai akhirnya Bibi Zainab bertobat atas perlakuannya dan setia sabar menunggu Hozan Maimun. Yang bijaksana itu tidak hanya menyelamatkannya, ia juga menjaga Bibi Zainab dari perbuatan curang dalam rumah tangganya. Ia pun menjaga nama rumah tangga Hozan Maimun dan Bayan. Ceritakan kisah-kisah menarik yang memiliki amanat dalam rumah tangga Bibi Zainab dan Hozan Maimun sampai Bibi Zainab pun bertobat.